Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam sesi pekabaran firman Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan mari kita meluangkan beberapa menit kita ke depan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran Tuhan di saat ini dengan topik penebus. Filipi 3 ayat 10 di sana dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita ikuti keterangannya. Pekerjaan Paulus di Efesus sudah berakhir. Pekerjaannya di sana menjadi suatu suasana kerja yang tak putus-putusnya, tentang banyak ujian dan penderitaan yang mendalam. Ia telah mengajar orang-orang secara umum dari rumah ke rumah dan banyak air mata memberi nasihat dan mengamarkan mereka. Dengan terus-menerus ia telah dilawan oleh orang Yahudi yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk menimbulkan perasaan yang populer terhadap dia. Dan dengan demikian sementara berperang melawan penggodaan, mendorong dengan semangat yang tidak mengenal jeri lelah mengerjakan Injil dan menjaga minat suatu sidang yang masih muda di dalam iman. Paulus membawa ke atas jiwanya suatu beban yang berat untuk segala sidang. Kabar tentang kemurtadan dari antara beberapa sidang yang didirikannya sendiri menyebabkan ia sangat bersusah hati. Ia khawatir bahwa usahanya untuk kepentingan mereka dapat terbukti sia-sia belaka. Hampir setiap malam waktunya tidur, dia gunakan untuk berdoa dengan pikiran yang sungguh-sungguh sebagaimana ia mempelajari metode-metode yang digunakan untuk meniadakan pekerjaannya. Sementara ia mempunyai kesempatan dan sementara keadaan mereka menuntut, ia memulai kepada sidang-sidang memberikan teguran, nasihat, dan peringatan dan kekuatan. Dalam surat-surat ini, Rasul itu tidak membicarakan pencobaannya sendiri, tetapi sekali-kali ada pandangan tentang pekerjaan dan penderitaannya dalam pekerjaan Kristus. Bilur-bilur dan pemenjaraan, kedinginan dan kelaparan dan rasa haus, bahaya melalui daratan dan melalui lautan, di dalam kota atau di padang belantara, dari teman-teman senegerinya sendiri, dari orang-orang kafir, dari saudara-saudara yang palsu. Semua perkara ini dia alami untuk kepentingan Injil. Ia difitnah, dimaki, dijadikan sama dengan kotoran dari segala sesuatu, habis akal, dianiaya, dalam segala hal kami ditindas, dalam bahaya setiap saat, selamanya diserahkan kepada kematian untuk nama Yesus. Di tengah topan pertentangan yang terus-menerus, teriakan dari musuh-musuh dan dari yang ditinggalkan oleh teman-teman, Rasul yang berani itu hampir patah hati. Tetapi ia memandang kembali ke Kalvari dan dengan semangat yang baru, ia maju untuk mengabarkan pengetahuan tentang yang sudah tersalib. Ia hanya menempuh jalan yang berlumuran darah yang telah ditempuh oleh Kristus di hadapannya. Ia tidak mencari kelepasan dari pertempuran sampai ia harus meletakkan senjata perlengkapannya di kaki penebusnya itu. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 249 dan 250. Puji Tuhan, pekabaran firman Tuhan di saat ini saudara-saudaraku yang terkasih sangat menegur, bahkan mengajarkan saya, bahkan kita semua di saat ini melalui pelajaran seorang penebus. Bahkan di sini dikatakan di dalam ayat inti dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bahkan dikisahkan dalam perenungan firman Tuhan di saat ini, di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penjajah, dia adalah seorang penganiaya umat-umat Tuhan. Dia yang menjatuhkan umat-umat Tuhan, dia yang membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus ini sebelum ia bertobat, ia adalah seorang yang terpelajar. Dia belajar tentang kebenaran Tuhan. Tetapi pada saat itu, kebenaran itu, pertobatan itu belum ada bagi dia. Tetapi pada saat di mana dia melakukan perjalanan, Tuhan memanggil dia di balik kekurangannya itu
untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Di dalam pekabaran firman Tuhan di Filipi 3 ayat 10, apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudaraku? Kita boleh belajar, bahkan kita boleh merenungi kebenaran ini melalui pelajaran Rasul Paulus. Ada situasi yang berbalik, yang dahulunya Rasul Paulus adalah seorang penjajah, seorang pembunuh, pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Pada saat Tuhan panggil dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran ini. Pada saat dia menjadi seorang pekabar Injil, seorang sahabat sekerja dengan Allah, dia merasakan apa yang diderita oleh hamba-hamba Tuhan, di mana dia mau mengejar hamba-hamba Tuhan ini untuk dibunuh. Di sini kita boleh belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, tentunya kita akan menerima itu. Cepat atau lambat kita akan menerima itu. Jadi pelajaran di saat ini adalah bagaimanapun Rasul Paulus merasakan penderitaan di dalam Kristus. Di mana dia yang dahulunya mengejar hamba-hamba Tuhan untuk dibunuh, untuk dijajah, untuk diejek dan dicaci maki. Pada saat dia mengikut Kristus, diubahkan dan dipertobatkan oleh Tuhan, dia merasakan hal yang sama seperti yang Kristus rasakan. Dia di sini dikatakan di tengah-tengah topan pertentangan yang terus-menerus, teriakan dari musuh-musuh dan dari yang ditinggalkan oleh teman-teman, Rasul yang berani itu hampir patah hati. Tetapi ia memandang kembali ke Kalvari dan dengan semangat yang baru ia maju untuk mengabarkan pengetahuan tentang yang sudah tersalib. Ia hanya menempuh jalan yang berlumuran darah yang telah ditempuh oleh Kristus di hadapannya. Ia tidak mencari kelepasan dari pertempuran sampai ia harus meletakkan senjata perlengkapannya di kaki penebusnya itu. Kemudian di dalam pekabaran firman Tuhan juga di sini dikatakan, dalam surat-surat ini Rasul itu tidak membicarakan pencobaannya sendiri, tetapi sekali-kali ada pandangan tentang pekerjaan dan penderitaannya dalam pekerjaan Kristus. Bilur-bilur dan pemenjaraan, kedinginan dan kelaparan dan rasa haus, bahaya melalui daratan dan melalui lautan, di dalam kota atau di padang belantara, dari teman-teman senegrinya sendiri, dari orang-orang kafir, dari saudara-saudara yang palsu. Semua perkara ini dialami untuk kepentingan Injil. Ia difitnah, dimaki, dijadikan sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Habis akal, dianiaya. Dalam segala hal kami ditindas, dalam bahaya setiap saat. Selamanya diserahkan kepada kematian untuk nama Yesus. Jadi apa yang dia perbuat kepada hamba-hamba Tuhan dahulu, dia merasakan juga apa yang hamba-hamba Tuhan rasakan ketika mengikut Kristus. Ini menjadi pelajaran, ini menjadi realita kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kita tidak akan terlepas di dalam hukum alam, di mana Tuhan telah menetapkan sistem hukum alam itu di dalam kehidupan kita untuk mengatur setiap tindakan, setiap perkataan kita, untuk mengatur setiap apa yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang sangat baik yang kita boleh dapatkan melalui Rasul Paulus. Kita bukan hanya berfokus kepada penderitaan, tetapi kita berfokus kepada Kristus, di mana Rasul Paulus merasakan hal yang sama seperti Kristus rasakan. Diejek, dicaci maki, diperkatakan dengan perkataan yang kotor. Sebenarnya yang tidak pantas untuk manusia terima. Tetapi itulah yang menjadi konsekuensi dari setiap pilihan, dari setiap para rasul-rasul pada saat itu, khususnya Rasul Paulus. Sehingga di sana dikatakan bahwa dihina, dijauhkan dari saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudara yang palsu tentunya. Bahkan dicaci maki, dikejar oleh orang-orang Yahudi dalam setiap perkataan untuk mempertahankan kebenaran Kristus di dalam pekerjaan Tuhan. Hingga ia merasakan hal-hal yang mungkin kita pikir di saat ini tidak pantas untuk kita dapatkan. Oleh karena pekabaran firman Tuhan di saat ini menguatkan kita bahwa setiap pilihan hidup kita, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau mengambil jalan pertobatan itu, untuk mengikut Kristus, kita tidak akan terlepas dari penderitaan-penderitaan ini. Tetapi kita boleh bersyukur oleh karena Rasul Paulus terlebih dahulu mengalami hal itu. Para umat-umat Tuhan yang terlebih dahulu mengikut Kristus telah mengalami hal-hal seperti itu untuk menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita setiap hari. Di tempat kerja dimanapun Tuhan percayakan itu, kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin kita tidak berbuat salah kepada orang lain, tetapi Tuhan akan mengizinkan orang-orang di sekitar kita untuk
menganiaya kita, membicarakan hal-hal yang mungkin kita tidak perbuat, menganiaya, memfitnah kita, mengatakan suatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita balas kepada orang-orang seperti itu? Barulah kita boleh belajar dari Kristus, walaupun dia dihina, dicaci maki, oleh karena dia yang dipilih Allah sendiri. Dia adalah anak yang dikhususkan Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, yang dapat mengangkat kekotoran di dalam hati kita, yang dapat menyelamatkan kita dari lumpur-lumpur dosa. Hanya dialah yang menjadi juru selamat kita, yang menanggung semua kesalahan dan dosa yang telah manusia perbuat di dalam kehidupan ini. Sehingga pekabaran firman Tuhan melalui pengalaman kisah nyata dari Rasul Paulus, di mana dia juga merasakan hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Sering dikatakan di sini bahwa hampir-hampir dia menjadi patah hati dan ingin menyerah ketika mengikut Kristus. Tetapi inilah yang menjadi suatu sukacita yang besar, ada suatu pengharapan yang besar bahwa Tuhan terlebih dahulu merasakan itu, sehingga orang-orang yang mau rindu, benar-benar rindu mengikut Kristus akan mengalami juga hal-hal seperti ini. Akan mengalami suka dan duka di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, dimanapun Tuhan percayakan itu, dalam setiap porsi, dalam setiap level, dalam setiap fase kehidupan kita masing-masing. Sehingga di sini dikatakan bahwa bagaimanakah saya membangun warisan kesetiaan dalam pencobaan, seperti yang dilakukan Paulus selama perjalanan panjangnya dalam pelayanan. Siapakah yang akan dikuatkan imannya dengan melihat bagaimana saya melewati saat-saat penderitaan? Jadi saudara-saudaraku, pertanyaan ini menjadi juga pertanyaan bagi saya secara pribadi, bahkan Anda yang ada di rumah, bahkan dimanapun menyaksikan pekabaran firman Tuhan ini, bahwa kesetiaan kepada Kristus di dalam kesulitan-kesulitan hidup, di dalam kepahitan-kepahitan hidup, berjalan bersama Kristus di dalam ladang penginjilan kita masing-masing. Yang menguatkan kita adalah ketika kita menderita, kita diizinkan Tuhan untuk menderita seperti Dia rasakan. Di sanalah ada kasih karunia Tuhan, di sanalah ada penghiburan Tuhan, di sana adalah harapan bagi umat-umat Tuhan yang mau menderita bersama dengan Dia, di mana kita mau memperjuangkan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kiranya sepanjang hari ini, saudara-saudaraku, kita boleh merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, pelajaran yang singkat ini boleh menguatkan iman kita, di mana ketika kita mengambil komitmen mengikut Kristus, ada kebahagiaan yang tidak terbataskan, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun di atas dunia ini. Oleh karena Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang tidak memberi harapan kepada kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.